Pemirsa, sengketa lahan Hotel Sultan bermula sejak tahun 1970-an. Ya, pemerintah telah menangkan 4 kali sidang di Mahkamah Agung hingga akhirnya dilakukan eksekusi. Momen ricuh terjadi kala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selesai membacakan putusan eksekusi. Buntut kericuhan yang terjadi saat proses eksekusi lahan Hotel Sultan, polisi menangkap 69 orang. Berikut kronologi utama sengketa Hotel Sultan. Pada 1970-an, pemerintah beri HGB pada Indobuildco milik Ponco Sutowo untuk kelola kawasan di Blok 15 GBK. Pada akhir 1980, pemerintah terbitkan hak pengelolaan lahan atau HPL. Kawasan GBK termasuk lahan Hotel Sultan. Pada Januari tahun 2000, PT Indobuildco ajukan HGB 20 tahun mulai 2003 tanpa rekomendasi Badan Pengelola Gelora Senayan. Maret 2023 masa berlaku HGB lahan Hotel Sultan berakhir, negara ambil alih. (2023-2024), pemerintah 4 kali menangkan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Awal 2026, PN Jakarta Pusat putuskan PT Indobuildco harus serahkan Hotel Sultan, namun minta jaminan 28 triliun rupiah. Pada 18 Juni 2026, eksekusi Hotel Sultan ricuh, masa pendukung pengelola tolak eksekusi. Ya, pemirsa, pemerintah akhirnya mengeksekusi pengosongan lahan dan bangunan ex-Hotel Sultan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, langkah eksekusi dilakukan sebagai babak akhir sengketa bertahun-tahun. Kamis pagi menjadi akhir drama sengketa Hotel Sultan selama 26 tahun di Gelora Bung Karno setelah pemerintah mengeksekusi lahan dan bangunan. Eksekusi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pemberitahuan tertanggal 19 Mei telah dikirimkan ke Indobuildco melalui pos tercatat. Hotel Sultan dikelola PT Indobuildco milik pengusaha Ponco Sutowo, putra mantan Direktur Utama Pertamina Ibnu Sutowo. Drama sengketa berawal dari perbedaan penafsiran terkait masa berlaku hak bangunan di atas lahan Blok 15 GBK. Pemerintah menyatakan perpanjangan HGB yang diajukan pada 2002 hanya berlaku selama 20 tahun, berakhir pada 2022 dan lahan kembali menjadi aset negara. Sementara Indobuildco mengklaim perpanjangan berlaku selama 30 tahun. Jadi teman-teman, terkait dengan karyawan Hotel Sultan atau ex-karyawan Hotel Sultan, nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Pemerintah akan mendata seluruh pekerja dan berkoordinasi dengan Kemnaker untuk memastikan hak-hak pekerja. PPK GBK sebagai pengelola aset negara masih menyusun rencana pemanfaatan kawasan yang dieksekusi ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya memeriksa Davina Karaboy sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Travel. Ya, Davina diperiksa sekitar 6 jam. Davina ini hari ini jadi saksi atau gimana? Davina datang ke Polda Metro Jaya dengan didampingi pengacaranya. Selain Davina, sebelumnya sejumlah artis juga telah diperiksa. Pemeriksaan terkait dengan kerja sama promosi yang pernah dilakukan bersama dengan Travel Hanania. Kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan dana oleh Hanania Travel menyentuh kerugian 35,3 miliar rupiah.
Udah siap ke Davina? Dihubungi itu sama Kak Adit, which is ke karyawan Hanania. Terus ditawarin, dikasih Instagram Hanania. Ya, aku melihat Instagramnya dan aku memang lihat banyak review-review. Beberapa teman artis juga banyak yang diberangkatkan sebelum aku. Jadi pada saat itu memang waktunya juga pas di bulan September aku ingin umroh. Akhirnya melakukan kerjasama sih. Lebih berhati-hati nggak sih ke depannya sekarang? Pasti ini jadi pembelajaran juga sih buat aku untuk lebih Marisa lebih berhati-hati gitu. Pemirsa, korban travel Hanania bertambah menjadi lebih dari 1.200 orang. Ya, total kerugian mencapai 35 miliar rupiah. Korban travel umroh Hanania Group bertambah ratusan orang. Saat ini total korban menjadi 1.286 orang dengan total kerugian fantastis menjadi 35 miliar rupiah. Jumlah korban dan kerugian materi naik signifikan setelah rekapitulasi data terbaru dari berbagai daerah. Kuasa hukum juga membawa sejumlah barang bukti kuat seperti bukti transfer hingga invoice resmi dari Hanania. Rata-rata korban setorkan uang muka $5.000 Amerika atau sekitar 78 juta rupiah. Tak hanya calon jemaah umroh, 4 korban merupakan jemaah calon haji karena uang yang mereka setor tidak diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, DP uang pertama sudah disetorkan ke Hanania, tetapi kemudian belum disampaikan kepada BPKH. Yang mana ini seharusnya sudah disetorkan ke BPKH. Jadi tidak hanya umroh saja, tetapi ada haji juga yang kemudian menjadi korban. Jadi jamaah-jamaah haji pun juga sudah jadi korban. Dan per hari ini kita sudah mendapatkan 4 orang korban gitu ya. Dan ini Kasus Hanania Travel menyeret sejumlah selebriti dan influencer turut diperiksa. Di antaranya pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meriska diperiksa polisi selama lebih dari 5 jam. Komika Pras Teguh juga turut menjalani pemeriksaan sebelumnya terkait penipuan travel Hanania Group. Serta Muhammad Miftahuda alias Keanu Angelo dan pasutri artis Torik Halilintar dan Alia Masaid yang seluruhnya digunakan untuk ajang promosi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa Aliansi Pedagang Kaki Lima di gedung DPRD Kota Makassar berlangsung ricuh. Ya, pedagang mendesak Dewan turut menolak penggusuran PKL di kawasan wisata Benteng Fort Rotterdam. Unjuk rasa Aliansi Pedagang Kaki Lima di depan gedung DPRD Kota Makassar diwarnai ketegangan. Massa yang mencoba merangsek masuk ke dalam gedung terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP yang berjaga. Para pedagang bersama mahasiswa meminta kepastian agar rapat dengar pendapat terkait nasib PKL di kawasan Benteng Fort Rotterdam segera dilaksanakan. Mereka menolak rencana penggusuran penjual es kelapa di kawasan wisata tersebut. Penolakan penggusuran PK5 yang ada di Benteng Rotterdam. Artinya PK5 di sana penjual es kelapa secara fakta empiris itu jelas bahwa sudah lebih 50 tahun menjual dan itu menjadi salah satunya bantalan ekonominya masyarakat di sana. Massa yang bertahan di depan gedung DPRD juga menutup badan jalan menggunakan buah kelapa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Pin, iNews melaporkan. Pemirsa, saling ejek di media sosial, 2 kelompok gangster bersenjata tajam di Kota Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran. Ya, akibatnya seorang remaja luka bacok dan dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Dua kelompok gangster terlibat tawuran di permukiman warga di perumahan Pondok Ungu Permai, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok saling serang dengan senjata tajam. Akibat tawuran ini, seorang remaja mengalami luka dan dibawa warga ke rumah sakit untuk perawatan medis. Menurut warga, lokasi ini kerap dijadikan tempat para remaja janjian untuk tawuran. Pemicu tawuran diduga saling ejek di media sosial. Warga berharap polisi rutin patroli agar tawuran tidak kembali terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, terganggu suara berisik saat tengah malam, Ketua RW di Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara diduga menganiaya 5 bocah. Ya, orang tua korban tidak terima dan melaporkan kasus ini ke polisi.
Warga menggeruduk rumah Abu Bakar, Ketua RW 11 di kawasan Semper Timur Cilincing, Jakarta Utara. Hal ini dilakukan lantaran Ketua RW diduga menganiaya 5 bocah warga RT 7. Situasi sempat memanas. Para orang tua menahan diri tidak melakukan kekerasan dan memilih menempuh jalur hukum. Menurut kesaksian warga, peristiwa bermula ketika 7 bocah berkumpul di depan rumah salah satu bocah sambil bermain game online dan menonton siaran langsung media sosial. Karena dinilai berisik dan sudah larut malam, Ketua RW Abu Bakar menegur dan meminta para bocah membubarkan diri. Namun permintaan ini tidak didengarkan oleh kelima bocah. Ketua RW pun marah dan menganiaya bocah-bocah ini hingga memar. Tentunya ada yang ditonjok, ada yang ditampar. Nah, ditampar itu ada saya yang paling kecil. Lagi tidur, ditarik, ditampar, ditindihin. Mendobrak, nendang kipas. Namun hal ini dibantah Ketua RW. Menurutnya ia hanya menegur dan tidak menganiaya kelima bocah ini. Ada yang mengatakan saya pakai cincin ini tangan saya ini, Pak. Kira-kira ada nggak tanda-tanda saya pakai cincin ini? Gitu loh, Pak. Gimana, Pak? Saya nggak merasa sampai pukul lebih dari itu. Itu lagi pula anak kecil, tetangga saya, Pak. Ya, di sini, Pak. Kalau sampai memar itu ada nggak tanda-tanda memar? Bahkan pada saat itu saya minta divisum, Pak. Kini para korban telah melaporkan kasus dugaan penganiayaan ke Polres Jakarta Utara. Dalam laporannya, mereka melampirkan hasil visum. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Ya, baik, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan juga Yasmin. Pemirsa, saat ini aktivitas kendaraan yang akan mengarah ke Rawamangun melalui Jalan DI Panjaitan ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi sesekali di antrian traffic light. Seperti yang Anda saksikan, kami melaporkan langsung secara real time. Saat ini anggota kami sedang mengatur jalannya arus lalu lintas. Besar harapan kami Anda mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Tentunya juga pada saat parkir di antrian traffic light untuk kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Penas, kami harapkan Anda tertib pada antrian sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan ataupun kemacetan ke arah Kalimalang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Tanjung Priok yang akan lurus mengarah ke Halim sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Mengingat memang hingga saat ini masih ada pekerjaan ruas jalan. Maksud kami galian pipa di dari kendaraan yang akan lurus mengarah ke arah Halim. Tentunya juga ini juga menyebabkan penyempitan lajur. Tentunya akan ada perlambatan kecepatan kendaraan. Kami harapkan Anda untuk bersabar dan tidak menggunakan jalur busway sehingga menghambat kendaraan busway pada aktivitas kendaraan pada pagi hari ini. Untuk itu kami harapkan Anda dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, terutama pengendara roda 2. Untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Pondok Kopi sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan jika kita melihat pada aktivitas pagi hari ini masih ada pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm standar SNI. Perlu kami sampaikan bahwa kawasan ini juga dilengkapi dengan kamera etle, di mana setiap pelanggaran dapat tercapture melalui kamera etle yang akan terbaca ataupun bisa sampai kepada Anda pada saat pembayaran pajak per tahun. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu tertib melintasi kawasan ini sehingga menghindari juga terjadi penilangan secara e-tilang. Kemudian bagi Anda yang akan beraktivitas pada hari Jumat ataupun akhir pekan nantinya, tentunya periksa kembali kelaikan kendaraan dan pastinya kendaraan juga dalam keadaan layak jalan. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Penas Kalimalang. Kembali ke Yasmin juga Nata di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan ini dari kawasan Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, seorang wanita muda di Kota Dumai, Riau ditemukan tewas bersimbah darah. Ya, korban diduga dibunuh oleh suami sirinya lantaran cemburu. Iya, tengok jarinya putusan, jarinya berputusan tuh. Ya Allah, Tuhanku. Seorang wanita muda ditemukan tewas bersimbah darah di Kelurahan Bukit Timah, Kota Dumai, Riau. Korban tewas dengan luka akibat senjata tajam di sejumlah bagian tubuh. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan mengamankan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit umum untuk diotopsi. Diduga korban dibunuh oleh suami sirinya sendiri berinisial RAI. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur. Tidak berselang lama, polisi membekuk pelaku di rumah orang tuanya di Rokan Hilir. Motif pelaku cemburu karena saat dihubungi korban berada di rumah mantan suaminya. Untuk tersangka sudah kita amankan dengan motif yaitu cemburu ataupun marah dan sakit hati kepada korban karena hari sebelum dilakukan pembunuhan yaitu tanggal 9 Juni tersangka menghubungi korban tidak mau pulang ke rumah. Yang mana pada saat itu korban berada di rumah mantan suaminya. Saat ini pelaku ditahan di Mapolres Dumai untuk menjalani pemeriksaan. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman mati. Dari Dumai, Riau, Indra Yosya Rizal Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang wanita asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dianiaya oleh kekasihnya. Ya, korban diduga diculik, disekap, dan juga dianiaya selama 3 tahun. Seorang perempuan warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat diduga menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh kekasihnya. Pihak keluarga mengaku sudah 3 tahun kehilangan komunikasi dengan korban. Korban kembali ditemukan oleh keluarganya pada Rabu 10 Juni lalu di sebuah kontrakan di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kondisi penuh luka. Pertama pernah dibawa ke sini ke teman teteh. Pertama pisan yang posisi itu ada saya sama mama itu sampai saat itu nggak pernah kesini lagi, cuma 1 kali. 1 kali. Ya. Itu langsung menghilang begitu saja sama si tetehnya? Iya. Ya, langsung semenjak saat itu langsung lost contact aja sama teteh. Biasanya seminggu sekali itu pulang ke sini. Tetehnya waktu itu bilangnya apa? Pulang seminggu sekali kerja kah atau apa? Kerja di pasteur. Selama diculik dan disekap oleh terduga pelaku, korban sering dianiaya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yohan Pangestu Ainis melaporkan. Kita awal informasi Sindu Today hari ini, pemirsa, diduga akibat anak-anak bermain api, 2 rumah di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Ya, sejumlah warga yang rumahnya berdekatan pun langsung berhamburan panik. Kebakaran terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk di Kecamatan Legok, Tangerang, Banten. Asap pekat membumbung tinggi dari bangunan rumah yang terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga berhamburan untuk keluar rumah dan menyelamatkan diri, serta membawa barang-barang berharga. Menurut warga, kebakaran diduga dari anak-anak yang bermain api yang kemudian menyambar tumpukan sampah lalu menjalar ke rumah dan juga kontrakan. Api baru bisa dikuasai setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi. Pemirsa, eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta berujung ricuh. Aparat polisi dan TNI dilempari oleh pengunjuk rasa yang menolak eksekusi dilakukan. Kericuhan terjadi saat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan eksekusi. Pengunjuk rasa yang menolak jalannya eksekusi melempari aparat yang mencoba masuk untuk menjalankan perintah eksekusi pengadilan. Petugas pun bertindak tegas dengan menangkap 69 orang yang diduga menghalangi jalannya eksekusi. Puluhan massa yang diamankan kemudian digelandang polisi dari area dalam Hotel Sultan menuju mobil tahanan.
di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi. Sekali lagi kami sampaikan, proses eksekusi ini melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi. Sekali lagi kami sampaikan, proses eksekusi ini melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat tidak membuat informasi ataupun isu-isu yang liar. Masa aksi yang ditahan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.